T38 menyebar undangan. Hanaya terbangun disandarkannya tubuh lelah itu di dinding ranjang. Mata yang awalnya terfokus pada jam dinding, kini terfokus pada sang suami yang masih begitu lelap dalam tidurnya. Senyum mengembang. Momen malam tadi membuat pipinya merona. Kini dia sudah seutuhnya menjadi milik dari seorang pria yang bernama Muhammad Arga Ansar itu. Pria asing, yang banyak diminati para staf kantor. Yang membuatku kaget karena amarahnya di saat masalah penggelapan dana. Tapi dari situ semua dimulai. Detak jantung karena kaget dan takut kini berubah menjadi detak jantung akan rasa cintanya kepada sang suami. Diusapnya rambut sang suami. Wajah yang begitu teduh. Dikecupnya singkat kening sang suami yang masih terlelap itu. Jam masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Hanaya enggan untuk membangunkan sang suami. Hanaya berniat untuk menyiapkan air hangat untuk mandi. Tapi Hanaya tiba-tiba meringis. Merasakan rasa perih. Tapi dia berusaha menahan rasa perih itu. Hanaya berusaha berjalan dengan perlahan. Baru akan melangkah tiba-tiba tubuhnya ada yang menahan. Arga sudah berdiri sambil merangkul pundak Hanaya. Mau kemana? Kenapa gak bilang sama Mas? Tanya Arga. Mas udah bangun. Naya cuma mau nyiapin air hangat untuk mandi. Jawab Hanaya. Arga kembali mendudukkan tubuh Hanaya. Duduk anteng di sini. Biar Mas yang siapkan semuanya. Tapi, Manut. Potong Arga sambil mengacak rambut Hanaya. Tak ingin ada penolakan. Arga pun menyalakan mesin penghangat air. Lalu dia keluar lagi. Arga menuju lemari. Diraihnya spray baru. Biar Naya aja Mas. Ujar Hanaya saat Arga sudah berdiri tepat di sampingnya. Bukan jawaban. Arga malah mengangkat tubuh Hanaya lalu didudukannya di atas meja nakas. Mas. Protes Hanaya. Arga tak menjawab. Dia malah mencium singkat pipi kiri Hanaya dan itu berhasil membuat Hanaya diam. Arga mengganti spraynya. Lalu spray yang mereka gunakan tadi malam. Arga letaknya di keranjang pakaian kotor. Selesai urusan spray, Arga mengangkat tubuh Hanaya. Dibawanya ke kamar mandi. Sebuah batub yang sudah berisi air hangat sudah siap untuk digunakan. Mandilah. Naya gak biasa mandi di bathtub Mas. Lagian mau mandi wajib masa di bathtub. Ini untuk merilekskan tubuh kamu Nay. Pasti lelah Kak. Nanti baru mandi wajibnya. Airnya juga sudah Mas atur kehangatannya. Atau mau Mas bantu mandinya? Goda Arga. Ih, gak. Naya bisa sendiri Mas keluar gi. Balas Hanaya dengan pipi merona. Yakin? Tanya Arga meyakinkan dengan nada menggoda lagi. Hanaya mendorong pelan tubuh Arga. Memintanya keluar. Hanaya sudah sangat malu dan Arga malah terkekeh. Oke, Mas keluar. Nanti kalau butuh bantuan panggil ya. Mas, protes Hanaya dengan menahan malu. Beberapa menit berlalu. Arga baru saja akan membuka pintu kamar mandi. Tapi Hanaya sudah membukanya lebih dulu dengan mengenakan baju kimononya. Mas ngapain di depan pintu? Tanya Hanaya heran. Udah, tanya Arga sambil melihat Hanaya dari ujung kaki hingga kepala yang masih berbalut handuk putih. Udah, Mas buruan mandi. Harus ke masjid kan? Tanya Hanaya sambil mendorong ringan tubuh Arga menuju kamar mandi. Bukan tanpa sebab, Hanaya malu jika cara jalannya akan menjadi pusat perhatian dari sang suami. Beberapa menit berlalu Arga pun sudah keluar dengan wajah yang fresh. Freshnya pakai banget. Sedangkan Hanaya sudah duduk di meja rias dengan gamis rumahannya, sembari mengeringkan rambutnya. Arga berdiri tepat di belakang Hanaya. Diciumnya singkat ubun-ubun Hanaya dari belakang. Mas, Naya udah wudu. Protes Hanaya lalu memanyunkan bibirnya sambil menatap sang suami dari cermin. Di mana Arga sedang menutup mulutnya rapat-rapat. Maaf, Mas gak tahu. Ya udah wudu ulang. Perlu diantar. Goda Arga. Entah kenapa mulai pagi ini dia suka menggoda sang istri. Melihat pipi Hanaya bersemu kemerahan membuatnya bahagia. Naya bisa sendiri. Mas wudu duluan aja. Sebentar lagi azan subuh. Jawab Hanaya sembari menunduk. Rasanya ingin tetap di kamar ini menggoda sang istri. Tapi karena memang waktu subuh sudah akan tiba. Arga pun mengambil wudu lalu mengenakan perlengkapan sholatnya. Setelah berpamitan dengan sang istri, Arga pun menuju masjid yang berada tepat di samping apartemennya. Hanaya pun menuju kamar mandi untuk mengambil wudu, lalu melaksanakannya sholat subuh sendiri. Bukan tidak ingin sholat berjamaah dengan sang suami di rumah, tapi sebaik-baiknya laki-laki adalah melaksanakan sholat di masjid dan sebaik-baiknya tempat sholat untuk seorang perempuan adalah rumahnya. Tapi bukan berarti perempuan dilarang sholat di masjid. Perempuan tetap boleh sholat di masjid. Karena bagaimanapun sholat berjamaah itu 27 derajat lebih tinggi dari sholat sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah menghadiri masjid-masjid Allah. Akan tetapi hendaklah mereka keluar dengan tanpa memakai wangi-wangian. Hari, Abu Dawud, Kitab As-Salah, Bab Maja Petik Terbalik Afi Huruj Anisa, Ila Al-Masjid, Hadis No. 478. Jika laki-laki disunahkan memakai wewangian maka sebaliknya perempuan diharamkan memakai wewangian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati para lelaki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah seorang pezina. Dan setiap mata yang melihatnya juga pezina. Hari Abu Daud 4173. Begitulah istimewanya wanita. Dia sangat dijaga oleh Allah. Mulai dari menutup aurat, keluar dengan mahram dan dalam memakai wewangian. Selesai sholat subuh Hanaya pun bergegas menuju dapur. Hanaya mencepol rambutnya yang telah kering, membuka kulkas dan dikeluarkannya ayam bumbu yang telah dia rebus sebelumnya. Jadi saat ingin memakannya Hanaya tinggal menggorengnya saja. Tit, tit, tit. Terdengar suara sandi pintu apartemen yang sedang ditekan.
Hanaya tahu bahwa itu adalah sang suami. Tapi Hanaya memiliki untuk mengambil wajan lalu memanaskan minyak goreng. Ruang tamu dan dapur yang tak ada dinding pembatasan membuat Arga dapat melihat sang istri sedang sibuk di dapur. Stop, stop, stop. Cegah Arga yang sudah berada di samping Hanaya. Kenapa Mas? Naya mau masak untuk sarapan? Tanya Hanaya heran. Hari ini Mas mau kamu gak ngerjain apapun. Biar nanti Simba aja yang masak dan lainnya. Mas, Naya lapar. Kalau harus nunggu Simba datang, cacing di perut bisa jungkir balik. Ini tinggal digoreng aja kok. Jawab Hanaya sambil mengelus perutnya yang sudah mulai berdendang sejak tadi. Ya udah kamu duduk cantik aja. Biar Mas yang masak. Ini tinggal digoreng aja kan? Ujar Arga sambil menuntun Hanaya untuk duduk di kursi. Mas yakin Mas yang mau masak? Tanya Hanaya meragukan. Duduk anteng. Nanti tinggal menikmati saja. Oke, jawab Arga sambil sekilas mengecup kening Hanaya lalu menuju dapur. Dikenakannya apron yang tadi Hanaya kenakan. Lalu menyalakan kompor yang sudah ada wajan berisikan minyak goreng yang Hanaya siapkan. Lalu Arga menuju Magikom. Dibukanya Magikom. Ternyata masih ada nasi dari hasil masakan Hanaya kemarin sore. Niat hati ingin memasak nasi goreng. Tapi Arga urungkan. Dibukanya lemari bagian atas rak dapur. Arga meraih mie instan yang berbahan dasar sayuran. Lalu disiapkan air untuk merebus mie instan tersebut. Hanaya tersenyum sumringah melihat sang suami yang nampak tak canggung berada di dapur. Bahkan tidak kaget saat menggoreng ayam sesekali ada minyak yang meletup-letup. Ayam goreng kalasan dan mie goreng pun selesai. Dibukanya apron yang melekat pada tubuhnya. Langsung Arga gantung di tempat semula. Arga pun membawa 2 piring di tangannya. 1 piring berisi ayam goreng. 1 piring mie goreng. Silahkan Tuan Putri. Ujar Arga sedikit membungkuk seperti seorang pelayan yang sedang melayani sang putri istana. Hanaya tersenyum malu sambil mulutnya. Dan Arga pun duduk di samping sang istri. 1 piring berdua cukup kan? Tanya Arga. Insya Allah cukup Mas kalau untuk Naya. Gak tahu kalau Mas cukup gak? Tenang stok nasi masih banyak. Jawab Arga. Arga mengambil sendok garpu. Lalu diputarnya pada mie. 1 gulung kecil mie pun siap Arga suapkan ke sang istri. Ujar Arga sambil membuka mulutnya meminta Hanaya melakukan hal yang sama. Menolak juga akan percumakan. Jadi Hanaya pun menurut. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Hanaya lalu membuka mulutnya. 1 gulung mie di garpu pun siap Hanaya santap. Gimana? Enak? Tanya Arga. Hanaya mengangguk kepalanya. Ya jelas enak lah Nay. Kan udah disiapkan bumbunya sama pabrik. Tapi masih enakan ayam gorengnya. Coba deh. Sambil menyuapkan potongan ayam goreng. Hanaya menerima suapan itu. Enak kan? Ini bukan buatan pabrik. Ini buatan istri Mas. Terus Mas yang goreng pakai cinta. Jadi enaknya super pokoknya. Ujar Arga sambil memainkan alisnya. Hanaya terkekeh mendengar penuturan Arga. Mas makan juga dong. Perlu Naya suapi. Mas sendiri aja. Hari ini kamu putrinya. Sambil menyuapkan mie goreng ke mulutnya. Dunia seakan hanya milik mereka berdua. Yang lain bukan ngontrak. Tapi lagi pada ngungsi. Hanaya hari ini benar-benar menjadi putri. Arga tidak membiarkan Hanaya melakukan pekerjaan apapun. Bahkan saat Hanaya akan mencuci spray pun Arga larang. Arga merangkul Hanaya dari belakang. Mas beneran Naya gak perlu masuk kantor? Tanya Hanaya meyakinkan. Karena Arga baru saja melarang Hanaya untuk bekerja. Hari ini kita habiskan waktu berdua aja ya. Urusan kantor udah Mas serahkan sama Bang Gani. Balas Arga masih dalam mode memeluk Hanaya. Tapi soal apa? Potong Arga. Soal kemarin. Soal undangan. Semua sudah diurus. Sebentar lagi undangan akan diantar ke sini. Nanti Bang Gani yang ambil. Naya serahkan aja semua sama Mas. Balas Hanaya pasrah. Oh ya Mas. Naya boleh minta sesuatu gak? Apa yang gak buat Nyonya Arga? Sambil mencolek hidung Hanaya. Beli dinding pembatas untuk ruangan tamu dan dapur. Biasa ada tuh dari bambu yang bisa dilipat. Jadi aktivitas di dapur gak langsung terlihat dari ruang tamu. Ujar Hanaya. Di mana yang jual? Tanya Arga. Biasa ada tuh di tempat yang jual perabotan. Oke besok kita cari ya. Mas gak terlalu paham. Kamu yang pilih langsung aja. Saat mereka sedang menikmati suasana kota dari balik kaca jendela apartemen, tiba-tiba pintu kamar diketuk. Tok, tok, tok. Arga pun melepaskan pelukannya lalu menuju pintu kamar. Dan dibukanya pintu kamarnya. Dan Arga itu ada Pak Gani di depan. Ujar si Mbak. Oh ya Mbak, suruh tunggu dulu. Sebentar lagi saya ke depan. Balas Arga lalu kembali menutup pintu kamarnya. Nay, Mas ke depan dulu. Ada Bang Gani di depan. Ujar Arga sambil meraih handphonenya di atas nakas. Naya gak perlu ke depan. Tanya Hanaya. Gak usah. Mas aja. Balas Arga sambil keluar kamar. Hanaya memiliki untuk menyandang tubuhnya di dinding ranjang sambil memainkan benda pipinya. Yakin mau langsung disebar aja undangannya? Tanya Gani. Yakin Bang. Jawab Arga. Tapi acara masih sebulan lagi loh. Ujar Gani lagi. Udah dirubah. Gue juga udah bicarakan semua sama papa dan ayah kemarin siang via telepon dan mereka setuju saja. Lagi pula semua sudah beres. Kan kita cuma tasyakuran aja. Jawab Arga. Gani pun membuka satu undangan. Dan benar saja acara dipercepat. Kalau sudah uang yang bicara semua memang bisa jadi cepat ya. Tapi ingat. Gunakanlah untuk kebaikan ya uangnya. Karena sekecil apapun akan ada hisapnya. Jika undangan lain biasanya foto prewedding yang ditampilkan. Tapi di undangan mereka bukan hanya foto prewedding yang ada. Tapi juga ada foto dari surat nikah mereka.
yang menampilkan pas foto mereka yang bersanding yang ada di surat nikah. Gani sudah berada di kantor, langsung menuju ruang rapat sebagaimana yang sudah dia infokan tadi di chat grup para pimpinan divisi. Gani langsung menyerahkan undangan sesuai banyaknya tim per divisi. Setelah undangan ini diberikan, minta semua berkumpul di ruang serbaguna, titah Gani. Baik Pak, jawab mereka semua kompak. Semua pun bubar dan menuju divisi masing-masing. Semua staf P dan pegawai melongo saat mendapat undangan tersebut. Ditambah melihat foto dari surat nikah Arga dan Hanaya yang jelas terpampang di undangan tersebut. Pak ini beneran. Jadi Pak Arga dan Bu Hanaya sudah menikah? Tanya beberapa staf. Semua berkumpul di ruang serbaguna. Akan dijelaskan di sana. Masih tidak percaya tapi mereka mau tak mau menurut sesuai instruksi. Semua staf dan pegawai sudah berkumpul. Begitupun para kepala divisi. Gani dan para kepala divisi berdiri di atas podium. Gani membuka pembicaraan. Gimana sudah dibuka undangannya? Tanya Gani. Sudah Pak, jawab mereka kompak. Ini beneran Pak, bukan perangkan Pak. Ini benar-benar seperti yang kalian lihat dan kalian baca. Kami semua kepala divisi sudah mengetahui dari awal sejak mereka baru menikah, jawab salah satu ketua divisi. Sebenarnya acara resepsi ini akan diadakan sebulan lagi. Tapi karena insiden kemarin pagi Pak Arga memutuskan untuk mempercepat, ujar Gani. Insiden apa Pak? Gani pun menceritakan apa yang sempat terjadi kemarin pagi. Kejadian di lobi yang membuat beberapa staf membicarakan Hanaya dan Arga. Tidak ada suami yang ingin harga diri istrinya direndahkan. Seperti yang kalian lihat selama ini. Bu Hanaya sudah menjadi istri dari pimpinan perusahaan. Tapi dia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan dia meminta Pak Arga untuk profesional, ujar Gani. Saat masalah pekerjaan Pak Arga akan memberikan perintah sebagaimana bos dan sekretaris. Saat Bu Hanaya salah Pak Arga pun tak sungkan menegur Bu Hanaya. Semua yang ada di ruangan itu diam. Sesekali mereka saling melirik rekannya. Dan apa yang Pak Arga tunjukkan kemarin sore di hadapan para staf dan pegawai itu memang Pak Arga sengaja tanpa izin terlebih dahulu dengan Bu Hanaya. Saya paham kalian beranggapan Bu Hanaya ini dan itu. Tapi jangan suka berspesifikasi terlalu jauh. Apalagi berspekulasi yang ke arah negatif. Saya adalah saksi di pernikahan mereka. Mengenai siapa yang membuat Pak Arga melakukan ini semua Pak Arga memilih menutupnya. Dan ini juga salah satu permintaan Bu Hanaya. Hanya satu permintaan Pak Arga. Tidak ada lagi gunjingan tentang istrinya. Jika itu tetap terjadi maka Pak Arga akan bertindak tegas. Bu Hanaya pun meminta di saat di dalam menjalankan tugas kantor. Maka dia adalah sekretaris sang bos. Bersikap sewajarnya. Begitulah cara Arga menunjukkan siapa Hanaya. Bukan dengan cara marah-marah karena Arga tahu Hanaya tak akan setuju. Menyelesaikan dengan cara yang elegan. Gangang kaya. Bu Hanaya selama ini bersikap biasa saja. Bahkan di kantin mereka gak pernah loh makan bersama. Bu Hanaya tetap gabung dengan teman-teman di divisi lamanya. Seperti yang disampaikan Pak Gani, Bu Hanaya ingin tetap profesional, ujar Nilam tiba-tiba. Kalian udah tahu, ya udahlah. Kami divisi perencanaan jelas udah tahu dari awal, balas Winda. Terus siapa yang melihat kejadian di lobi? Kan udah dibilang Pak Arga gak mau membukanya. Dan itu sesuai permintaan Bu Hanaya. Ambil hikmahnya aja. Sebentar lagi makan enak, jawab Roy yang tahu siapa orang-orang itu. Hanaya dan Arga dalam perjalanan menuju rumah ayah. Sebenarnya Arga ingin mereka hanya di apartemen, tapi Hanaya merasa bosan. Sebelum ke rumah ayah, mereka memutuskan untuk ke warung ayah terlebih dahulu. Warung dengan dekorasi serba bambu membuat yang datang pun merasa nyaman. Masakan khas Sunda menjadi pilihan di warung ayah. Assalamualaikum. Salam Hanaya yang diikuti Arga dari belakang dan disambut salam juga oleh pegawai ayah. Wah pengantin baru. Ledek salah satu pegawai. Ayah mana Om? Tanya Hanaya. Lagi di dapur tunai. Langsung aja ke sana. Semua pegawai ayah sudah tidak asing dengan Arga. Jadi mereka nampak ngobrol dengan santai. Arga juga mudah berbaur jadi membuat mereka tampak akrab. Arga sambil ngobrol juga menyerahkan undangan pernikahan mereka. Sedangkan Hanaya menuju dapur menghampiri sang ayah. Lancar ya Mas Arga, ujar pegawai ayah. Amin. Mohon doanya Om, balas Arga ramah. Tak berselang lama Hanaya keluar dengan sang ayah. Lalu Arga mencium takzim tangan ayah mertuanya itu. Jadi pada gang ngantor, tanya ayah. Gayah, sengaja luangkan waktu untuk ngantar undangan. Jawab Arga. Kan gak mungkin Arga menjawab bahwa ingin sang istri istirahat setelah ibadah mereka tadi malam. Mereka pun duduk di salah satu meja lesehan. Yah gimana dengan yang Arga tawarkan beberapa waktu lalu? Tanya Arga. Mas menawarkan apa sama ayah? Kok Naya gak tahu? Tanya Hanaya heran. Begini sayang. Arga saat ijab kabul sebenarnya Arga akan memberikan mahar yang seharusnya lebih dari itu. Kan kalian gak ada istilah ijab kabul ulang. Jadi Arga ingin membantu pembangunan warung menjadi lebih besar lagi. Jawab ayah. Hanaya bingung harus berkata apa. Karena dia tak ingin dinilai memanfaatkan keadaan. Apalagi pernikahan mereka juga batu saja. Ayah bilang untuk membicarakan semua ke kamu dulu. Kan mahar itu hak kamu. Nay, mahar itu sudah saya siapkan jauh hari. Tapi saat itu saya hanya ada uang yang ada di dompet saja. Jadi saya tetap ingin memberikan mahar itu, ujar Arga. Tapi Mas apa penilaian orang? Akan berpikir ayah memanfaatkan Mas. Maka dari itu, sampaikan saja ini mahar dari saya ke kamu dan kamu memberikannya ke ayah, ujar Arga. Warung ayah semakin ramai. Kadang orang gak kebagian tempat duduk. Tambah Arga. Mas udah bicarakan ini ke mama dan papa? Tanya Hanaya. Sudah.
Papa dan Mama tahu kok mahar yang Mas siapkan. Jawab Arga. Ayah serahkan ke kamu keputusan ini sayang. Ujar ayah sambil mengusap kepala Hanaya yang berbalut jilbab. Hanaya ngikut aja gimana baiknya. Jika memang semuanya sudah mengetahui. Naya cuma gak mau nanti membuat orang menilai yang tidak-tidak ke ayah. Balas Hanaya sambil menatap lekat wajah sang ayah.